dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali bersama Spesial Dialog. Saya langsung ke Pak Kadek. Pak Kadek tadi sudah mengamati hasil diskusi kita dari Pak Yugi dan juga Pak Suryamin. Anda melihat selain yang tadi disebutkan, itu kendala-kendala apa yang nantinya akan muncul mungkin untuk diantisipasi lah nanti saat dimulai sensus ekonomi tersebut menurut Anda? Ya, karena ini sensus, kita harus tekankan bahwa sensus itu adalah mengkoleksi data dari semua populasi yang ada, sehingga ini merupakan pekerjaan besar bagi BPS. Dan yang diamati itu adalah seluruh pelaku usaha, baik itu perusahaan besar sampai sampai di usaha kecil, dan bahkan ada sektor informal. Saya lihat cakupannya itu merupakan usaha yang cukup cakupannya besar, sehingga ini membuat tantangan tersendiri untuk BPS. Seperti yang disampaikan oleh Pak Suryamin tadi, kita juga di akademisi sering melakukan survei, terutama di survei pengusaha dan survei rumah tangga atau individu. Memang tantangannya berbeda. Kalau untuk survei pengusaha itu memang lebih sulit dibandingkan dengan survei rumah tangga atau individu. Nah, untuk pengusaha ini memang bagaimana pengusaha itu bisa menyampaikan atau memberikan informasi yang akurat dan jujur. Dan itu menjadi tantangan eksternal yang seperti yang disampaikan oleh Pak Suryamin. Oleh karena itu, memang policy yang harus dilakukan ya sosialisasi seperti ini. Jadi sosialisasi kepada Kadin, sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha bahwa ini sensus penting dilakukan. Kemudian yang internal memang harus dari staf yang melakukan sensus itu sendiri memiliki keahlian tersendiri untuk menggali informasi. Karena pengalaman kita melakukan survei di lapangan terutama untuk pengusaha, apalagi ada kaitannya di sini dengan variabel seperti kendala atau prospek usaha. Nah, itu biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, biasanya pengusaha agak sedikit reluctant untuk mengungkapkan hal tersebut, menyampaikan informasinya. Tetapi kalau memang sudah disosialisasikan bahwa ini pentingnya sensus ekonomi untuk tahun 2016 ini, kemudian apalagi ada rencana tadi ada sosialisasi di Kadin, anggota Kadin, saya rasa itu akan meningkatkan bagaimana pengusaha dalam memberikan informasi, dan itu mempengaruhi keakuratan informasi yang didapat. Ya. Kalau dari dunia usaha, dari Pak Yugi begitu, Anda melihat di teman-teman atau kawan-kawan di Kadin begitu, mereka membuka lebar untuk melakukan sensus ini, dan juga Anda melihat untuk yang pengusaha kecil-kecil ini kira-kira ada kesulitan tidak untuk memberi data, atau bahkan bingung gitu dengan pertanyaan yang dikasih? Karena kan ada beberapa ya pengusaha-pengusaha kecil yang tidak berbeda lah approach-nya begitu. Begini, Kadin memang dari tahun 78 kalau tidak salah udah mitra pemerintah ya, 78-80. Jadi kita itu pakai undang-undang. Hampir 100.000 anggotanya seluruh Indonesia. Nah, kalau pendataan saya rasa Bapak lebih mengerti teknisnya. Mungkin selama data itu di Kadin kita bisa fasilitasi, kita fasilitasi. Dari situ kan Bapak mau follow up lagi ini sendiri. Cuma memang kalau kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau dilihat sampai ke cash flow, dilihat sampai laporan pajak, enggak kali Pak ya. Terus mungkin dikasih kayak survei di koran kan, pendapatan gaji Bapak berapa dari segini-segini, atau omset perusahaan dari segini-segini, itu saya rasa masih makro teman-teman akan terima, saya rasa. Karena tujuannya untuk ke depan, data prospek ekonomi ke depan, mana usaha yang paling visible, di data-data tersebut juga akan bisa dipakai perbankan supaya mereka bisa memodali. Karena semakin banyak usaha ini dan omsetnya baik, perbankan dengan sendirinya melobi pelaku-pelaku usaha itu supaya diberi modal kerja supaya bisa ekspansi. Baik. Satunya begitu. Ini terkait
pemetaan begitu ya, hasilnya kan nanti kita bisa memetakan kondisi ekonomi Indonesia begitu. Namun setelah kita baca-baca ini biayanya ternyata 3 hingga 4 triliun ya Pak Suryamin. Ini digunakan untuk apa saja nih? Jadi apakah cukup untuk memotret memetakan begitu ekonomi Indonesia? Ya. Jadi kegiatan statistik ini kan satu rentetan kegiatan ya. Sebelum data itu jadi dipublikasikan, ini ada persiapan gitu kan. Persiapan ini diskusi awal menentukan variabel-variabel yang akan dikumpulkan, dirancang kuesioner itu memang lebih banyak pelatihan. Kemudian setelah jadi kuesioner nanti untuk dibawa ke perusahaan itu juga kita gunakan tenaga yang akan kita turunkan ke lapangan ini sekitar 600.000. Kita akan merekrut ya tenaga hampir 600.000 dan ini tidak terpenuhi oleh pegawai BPS. Pegawai BPS seluruh Indonesia hanya 16.000. Jadi kita rekrut mitra statistik kita sebut. Tetapi tentu kita kualifikasinya harus minimal SMA, bahkan ada yang lebih ya. Dan mereka harus dilatih bukan 1-2 hari, bisa 3 hari. Bagaimana cara menerjemahkan setiap variabel yang informasi yang dikumpulkan. Baik. Itu ada pelatihan. Setelah pelatihan ada pengumpulan data ke lapangan, pengolahan data. Mohon maaf saya potong sedikit Pak Suryamin, kita Boleh. harus jeda dulu, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya. Ya. Bisa kami akan kembali setelah jeda berikut ini.